Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtarun wa yashtaruna bi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id.
manggawean J2 tilu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalallah apa yang Allah turunkan minal kitab dari kitab. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi menyembunyikan ajaran kitab mereka, kitab Torah, khususnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashtaruna dan membeli bihi dengan kitab samanan harga qalilan yang kecil, yang sedikit. Yang dimaksud samanan qalilan adalah dunia. Jadi mereka rela membeli dunia dengan kitab mereka. Kitab Torahnya dikorbankan demi kepentingan dunia. Ulaika itulah mereka ma yakuluna, mereka tidak makan fi butunihim, ke dalam perut-perut mereka, illan naw, kecuali api. Ini menunjukkan bahwa kesenangan duniawi kalau itu mengorbankan ajaran akan menjadi neraka. Ya, semakin senang, semakin besar kenikmatannya, semakin besar dan banyak neraka yang dia makan. Wala yukallimuhum, dan tidak akan mengajak bicara kepada mereka Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini bisa makna dohir, mau ditanya-tanya acan, mau dihisab langsungnya digebruskeun, atau bisa makna majas, mubalaghah, saking tidak akan berharganya, tapi dihisab mah tetap, ya, dihisab, ditanya tetap.
wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka, tidak akan membersihkan dosa mereka, walahum, dan bagi mereka azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Ulaika, itulah mereka orang-orang Yahudi itu, alladzina, orang-orang yang ishtarau, mereka membeli, ad-dolalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Ya, ini ibaratnya meuli bangke ku emas 10 gram, leung meuli daging ayam 1 kilo bisa didahar, bangke haram. Orang tolol masa membeli kesesatan dengan hidayah, membeli barang yang haram dengan emas, dengan uang ratusan juta, belagukan. Wal adzaba, dan membeli siksa, bil maghfirah, dengan ampunan. Kitab itu kan sumber ampunan, ya. Kitab itu kalau dibaca mendatangkan ampunan, mendatangkan pahala. Pahala itu mendatangkan ampunan. Seharusnya dia dapat ampunan, ini malah dilepas untuk membeli siksa. Kesenangan duniawi yang mereka dapatkan itu hakikatnya dengan mengorbankan ampunan, dan yang mereka dapatkan adalah siksa. Fama asbarahum, ini namanya fi'il ta'ajjub. Alangkah sabarnya mereka, ya, tentu nyungkun, alan nar, masuk neraka. Ini sabar-sabar ting hirup di neraka nate. Seharusnya kan sabar itu dalam konteks kebaikan. Jadi ini taubih, ya, menghina. Sabar-sabar ting atuh dinu siksa teh. Dzalika, hal itu, bi anna Allah, sesungguhnya Allah, nazzalal kitab, telah menurunkan Alkitab, bil haqqi, dengan hak. Jadi benar, Torah itu sudah Allah turunkan dengan hak, tidak ada keraguan, dan isinya juga benar. Cuma mereka saja menyimpangkan. Wa inna, dan sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, berselisih, fil kitab, dalam kitab tersebut, ya, ini ditujukannya ke kitab Torah, kitab Injil, tapi hukumnya berlaku juga buat kitab Al-Quran. Lafi syiqaqin, benar-benar ada dalam perpecahan, ba'id, yang jauh. Ayat-ayat semacam ini banyak di dalam Al-Quran, dan ini semua mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristen, ya. Dalam kaitan dengan ayat yang kemarin tentang halal dan haram, Yahudi khususnya, mereka rela ya, mereka suka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, hanya demi kepentingan duniawi. Apa kepentingan duniawi itu? Adalah popularitas, ya. Popularitas, elektabilitas, agar mudah diterima, ya, adaptasi dengan masyarakat. Dan itu betul terjadi, ya, sebagaimana ditulis oleh guru kita Ustadz Marsedek dalam buku Parasit Akidah, bagaimana syariat Yahudi, sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, semuanya berubah hanya karena mengikuti
arus keinginan masyarakat. Jadi mereka menyembunyikan ajaran Allah demi apa? Demi mendapatkan pengakuan masyarakat, karena memang mereka makan dari uang masyarakat. Ini tipologi naudzubillah min dzalik ya. Kalau di Islam berarti kurang lebih gambarannya tokoh-tokoh agama yang disebut ustadz lah ya. Tokoh mah memang dijadikan tokoh-tokoh agama yang mereka rela mengorbankan syariat demi apa? Demi mengikuti arus besar masyarakat. Contoh yang sering kita bahas, para politisi di Senayan yang rela melegalkan miras hanya karena sudah biasa setiap negara butuh pajak dari miras. Miras itu kaitannya dengan pariwisata. Nggak bisa pariwisata jalan kalau tidak ada miras, tidak ada hal-hal yang haram. Ya. Sampai kita ingat dulu bagaimana MUI di kota Bandung ya, dan ormas-ormas Islam itu didesak ya oleh Kemenperindag Perindustrian dan Perdagangan, Kemendag ya namanya, perdagangan, agar Bapak Dada Rosada itu mencabut perda anti miras. Alasannya perda miras itu bertentangan dengan UU ya, yang ada di atasnya. Di atasnya melegalkan miras. Nggak boleh perda bertentangan dengan UU. Pak Dada Rosada bisa dihukum ya. Wah, itu digoyang. Dan di Dewan juga begitu ya. Dulu ketika saya masih muda itu ya, ikut jadi aktivis di kota Bandung, berkali-kali kita audiens dengan anggota Dewan. Jadi anggota Dewan berkeluh kesah, ini gimana gitu dah, kita nggak bisa mengelak gitu, nanti aturannya berat. Nah, tapi saya hadir ya di forum itu, Pak Miftah Farid, Ustaz Anwar, Ustaz Rustaman, ada almarhum, dan lain-lain tokoh-tokoh ormas Islam kekeh menolak. Itu mah urusan bapak-bapak, yang jelas haram, nggak boleh ada. Ini tuntutan rakyat ya, tuntutan masyarakat. Jadi menggambarkan begitu. Ini kalau politisinya labil, dah ini mah ikut aturan yang udah biasa, pariwisata kepentingannya. Kalau nggak begitu nanti devisanya kurang lah gitu. Ini politisi-politisi seperti ini berarti sudah berani yastaruna bihi tsamanan qalila. Dan kemudian diakalin ya kepada Rasulullah tanya, geus kieu perdana teh boleh ada miras ya, tapi syaratnya di hotel bintang 5 dan untuk tamu yang tidak beragama Islam. Nah, jadi inti nama aya tidak bertentangan dengan UU gitu. Nah, jangan diakalan di bawahnya. Saat itu belum ada hotel bintang 5 di Bandung. Savoy Homen pun ya itu hotel bintang 4. Kalau sekarang sudah ada Trans itu bintang 5, Papandayan sudah bintang 5 ya. Kemudian yang di Bandung Barat ya, di Kota Baru Parahyangan bintang 5, sisanya belum ya. Horizon pun masih bintang 4, Duka Ena masih bintang 5. Jadi itu menggambarkan ya, termasuk perdebatan ya di fraksi-fraksi tentang UU ya, yang kita ikuti dulu UU tentang perempuan ya, tentang kesetaraan gender. Saya juga ikut membackup dulu pemudi Persis untuk ikut bersuara. Dah pemuda Persisme ya, lain pakna ikut memberikan pasukan data
dan bagaimana kita terlibat capeknya PKS ya, saya nggak sebut PBB dah ya. Capeknya PKS tuh bersilat lidah berdebat bagaimana agar kesetaraan gender ini tidak lolos. Kalau lolos merusak rumah tangga itu ya, perempuan itu jadi bebas ya. Nanti perempuan berhak untuk menceraikan suami ujung-ujungnya ya, jadi merusak hukum rumah tangga, hukum Islam, dan sampai saat ini masih didem ya. Kemudian undang-undang kekerasan seksual ini yang begini-begini adalah wilayah-wilayah di mana para politisi itu nanti bimbang antara milih syariat dan antara mengikuti arus utama perundang-undangan di dunia ya. Contoh sederhana ini LGBT ya. Beberapa hari yang lalu sebelum lengser, ketua MPR yang dari PAN itu kan minta dukungan ya ke ormas-ormas karena hari ini ada ya mereka-mereka di Senayan yang mendesak agar LGBT itu dilegalkan. Usaha kita untuk memasukkan LGBT di KUHP mentok di MK. MK hakim yang 9, yang 5 mendukung, yang 4 menolak. Ya, termasuk ketua MK Nahari Hidayat dibaliknya yang 4 mendukung, yang 5 menolak. Alasan anu 5 ya orang Islam, anu 3 itu bukan wilayah MK. Padahal cek nopat termasuk ketua MK ya, Saroleh. Ini sudah masuk wilayah kaitan dengan undang-undang, ini kaitannya dengan rakyat Indonesia. LGBT itu melanggar Pancasila, melanggar aturan hukum adat. Jadi makanya gitu teorinya. Tetap kalah kita. Ini menunjukkan hakim-hakim MK pun rentan ya. Susah itu yang namanya bagaimana menegakkan hukum Islam karena terkait dengan arus besar masyarakat ya. Apalagi ya kita lihat ke perguruan tinggi itu tokoh-tokoh agama kan mereka doktor studi Islam, profesor studi Islam. Arus utamanya yang namanya studi Islam itu pakai Islamologi ya, pakai Islamic Studies. Islamic Studies itu ya religious studies yang diislamisasi ya. Nah jadi islamisasinya tuntas, lain islamisasi lah, labelisasi Islam. Religious studies itu perbandingan agama, dan dalam perbandingan agama itu tidak ada kebenaran mutlak satu agama, semuanya harus dicampur. Kalau tidak demikian berarti tidak ilmiah. Dan kita tahu sendiri bagaimana hasil studi-studi Islam di perguruan tinggi Islam yang kemarin ramai heboh terakhir ya. Sekarang jarang dihebohkan karena perguruan tinggi stres oge ya dengan desakan ormas-ormas Islam. UIN Bandung, UIN Jakarta. Jadi menaya disertasi itu jarang dipublish ya, tertutup. Disuruh masa, jadi rumasa dosa tapi dijalankan. Seharusnya ketika rumasa dosa itu kan jelas definisinya, maha kafi sodrika wa karihtan yatoli alaihin nas, yang menggelisahkan hatimu dan kamu nggak mau diketahui oleh masyarakat banyak ya. Itu dosa kudu nanti jadi standar, tapi dilegalkan, disahkan ya. Yang kemarin yang baru-baru kan, jadi kumpul kebo itu dibolehkan oleh Al-Quran. Ayatnya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, nyambung. Jadi laki perempuan gak usah menikah, hidup rumah tangga, punya anak, itu harus dilegalkan oleh negara berdasarkan ayat itu. Kan kurang ajar ya. Dan kurang ajar biadab ya. Maka hukum Islam itu halal darahnya dibawa ke Prancis gitu dibikin. Jadi mengapa mereka kemudian terbawa arus, diwawancara, diundang, gak merasa bersalah? Ini kan alasannya
sudah ilmiah. Apa standar ilmiah? Ilmiahnya itu adalah mengikuti arus utama masyarakat. Ya yang kecil-kecilnya lah, ibu-ibu yang gak mau dijilbab karena arus utama masyarakat. Ya, itu udah cenah dijilbab kieu begitu. Itu termasuk orang-orang yang akan makan neraka nanti. Ya. Mereka mengorbankan uang yang banyak demi dandan yang tidak syar'i. Itu hakikatnya mereka sedang membeli api neraka. Termasuk para pedagang, jawabnya pedagang unggul. Tuh cenah mun teu nginjem ka bank mah hese lumpat. Jadi lamun hayang maju dagang kudu nginjem ka bank. Sok survei di lingkar di situ aksan. Mana pedagang nu teu nginjem ka bank? Bisa dihitung meureun kurang moal 10. Saya sana bararoga hutang di bank. Karena apa? Lamun teu riba ya. Atawa tong jauh-jauh lah tatangga urang nya loba nu jadi korban bank keliling rentenir teh lintah darat teh anu sok kurilingan ya. Nah itu gambaran. Jadi seakan-akan yang namanya terjebak dalam utang ribawi normal atau dalam teu kieu mau bisa hirup dan sebagainya. Ini menunjukkan tabiat orang Yahudi, orang Kristen itu sudah ada. Makanya diulang-ulang di sini oleh Allah, ma yaquluna fi butunihim illan nar. Ya. Saya sering ingatkan, bapak pinjam ke bank, kemudian usahanya maju beratus-ratus juta sampai miliaran omsetnya, keuntungannya, itu hakikatnya miliaran neraka. Itu hakikatnya ratusan juta neraka. Mending 1 juta 2 juta bari halal daripada ratusan juta kemudian jadi neraka. Ini ayat-ayatnya ya. Dan kalau disebut wala yukallimumullah wala yuzakkim wala mu'adzabun alim, ini kekal di neraka. Tentu yang dimaksud kalau mereka sampai kafir. Kalau orang Islam yang seperti ini jangan kita kemudian disebut kafir ya. Jadi contoh misalkan si ulil tong disebut kafir dah salat keneh pemajikanna jilbab ya, anak-anakna dijarar jilbab. Terus misalkan Najwa Shihab nya tong nepikeun disebut kafir. Nah jadi dia dalam dialog-dialognya selalu perspektifnya bukan perspektif syariat, tapi perspektif arus utama dia ilmu-ilmu barat ya. Meski masuk kategori di sini, jangan kemudian distatuskan kafir wala yuzakim wala mu'adzabun alim. Ini ayat untuk orang kafir. Kalau ada orang Islam yang seperti ini, itu hanya seperti orang kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.